Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang tepat untuk kita ucapkan pada pagi hari ini selain alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta inayah kepada kita semua, sehingga pada pagi subuh hari ini kita masih dapat bersama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Al-Muttaqin, untuk sama-sama mendengarkan ceramah daripada Pak Ustadz kita, Pak Ustadz Salman Said Al-Humaidi. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu mari sama-sama kita ucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya atas kehadiran beliau. Salawat beriring salam marilah kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan kami cintai, mudah-mudahan selama kita mendengar tausiah beliau, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dan dapat kita dapat kita ambil hikmahnya daripada untuk kita kerjakan bisa setiap hari lah gitu ya. Baik, untuk tidak mempanjang mukadimah, mari kita sama-sama dengarkan tausiah beliau. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Isma'u qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mislahu, rawahu Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Islamik Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Ketua Pengurus Masjid Islamik Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada subuh yang kedua ini Bapak Ibu, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang luar biasa hingga kita bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini
untuk beribadah kepadanya. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin ini Bapak Ibu adalah lafaz yang kedua. Yang pertama kita awali dengan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir juga alhamdulillahi rabbil alamin. Apa maksudnya? Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di awal aktivitas kita dan di akhir aktivitas kita, agar kita menjadi insan yang bertakwa di sisinya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kita sampaikan doa dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Menyikapi fenomena yang terjadi nanti ketika malam yang ke-20 Bapak Ibu, masjid-masjid sudah semakin sunyi dari jemaahnya. Kita akan membahas pada kesempatan yang mulia ini tentang bagaimana kita mengimarah masjid, bagaimana kita memakmurkan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan ketentuan beribadah kepadanya. Bapak Ibu, mulai dari pagi tadi, subuh tadi, kita bangunkan anak-anak kita. Wahai anak-anakku, wahai suamiku, wahai istriku, kita bangun. Yuk kita pergi ke masjid untuk melaksanakan mendirikan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Bapak Ibu kita takut dengan situasi yang ada pada subuh itu, karena di hadapan kita adalah air yang sangat dingin Bapak Ibu untuk mandi ternyata. Iya enggak Bu? Kalau kita pergi ke masjid tanpa bersuci, kemudian kita tidak, mohon maaf, menggunakan pakaian-pakaian yang bersih atau suci, tidak afdol rasanya Bapak Ibu. Bangun tidur, kemudian duduk sementara, kemudian bersiwak, lalu kita berwuduk, langsung ke masjid, tak nyaman rasanya. Ya Pak? Rasanya kita menuju ke masjid itu ada sesuatu yang kurang. Tidak ada al-ghasalnya atau bersucinya atau mandinya. Tetapi kalau kita terbiasa dari sebelum-sebelumnya, ketika azan dikumandangkan, kita bergegas untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersuci, untuk mandi. Rasanya nyaman Bapak Ibu ketika mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nyaman rasanya. Tidak ada garuk menggaruk. Tidak ada sesuatu yang kita rasakan tak nyaman. Semuanya nyaman. Pikiran semakin tenang, hati semakin tentram, fisik semakin segar. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimah rahimani rahimakumullah. Kita ambil tema ini kenapa Bapak Ibu? Karena bukan saja di dalam Ramadan Bapak Ibu, juga di luar Ramadan juga, ketika jemaah-jemaah kita antusias datang ke masjid, kemudian mungkin Bapak Ibu imannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dia ke masjid, besok tak ke masjid, besok lagi tak ke masjid, besok lagi ke masjid Bapak Ibu. Ketika imannya meningkat, maka ibadahnya pun meningkat. Dan sebaliknya ketika imannya turun, maka ibadahnya pun kurang. Ya Pak? Maka untuk itu kita akan bahas tentang makna imarah. Apa itu imarah? Imarah itu adalah
diambil dari kata bahasa Arab. Banyak artinya menurut para ulama kita. Imarah Bapak Ibu, yang pertama menghuni, mendiami rumah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ketika kita masuk di dalam masjid Bapak Ibu, kita membaca doa. Kemudian kita salat sunat 2 rakaat dinamakan tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid. Kemudian kita i'tikaf. I'tikaf ini artinya berdiam diri di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam jangka waktu tertentu. Ada sekitar 15 menit, ada sekitar setengah jam, bahkan ada 5 jam nanti di sepertiga malam terakhir Ramadan. Jam 1.30 sampai jam 4:50 kita i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala, berdiam diri Bapak Ibu. Pertanyaan yang besar hari ini, Ustadz, bagaimana i'tikaf yang sebetulnya itu bisa kita lakukan? Apakah di masjid dengan waktu yang cukup lama atau sebentar saja? Saat ini Bapak Ibu, kita bertanya-tanya, ya sebetulnya i'tikaf itu lama Ustadz, bukan sebentar, bukan 5 menit, bukan 7 menit. Maka Bapak Ibu, ulama pun tidak mematokkan berapa waktunya. Yang penting niat i'tikafnya ada. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Hamba niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, mendiami, berdiam diri di masjid Bapak Ibu. Yang kedua, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita salat dari awal mengangkat takbir Allahu Akbar, kemudian ruku', kemudian sujud, kemudian berdiri lagi, ruku' lagi, sujud lagi, sampai terakhir Assalamualaikum kanan kiri. Itu adalah aktivitas ibadah, dan itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang ketiga adalah membangun dan mengisi masjid. Saat ini bukan saja kita bersemangat membangun masjid dari segi fisiknya, ornamen-ornamennya, tetapi kita bangun roh masjid. Yang mana roh masjid itu Ustaz? Yaitu kita lah semua Bapak Ibu. Kita kunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid sudah cantik, ada kaligrafinya, ada AC-nya, nyaman rasanya kita berada di masjid Bapak Ibu. Pertanyaannya, masih kurangkah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal pengurus Dewan Imarah Masjid, Idarah Masjid, Riayah Masjid sudah sempurna rasanya untuk menghiasi masjid rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Tambah lagi tempatnya Bapak Ibu strategis di permukaan atau di samping jalan Bapak Ibu. Strategis rasanya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, jangan nanti masjid dibangun dengan megahnya, ornamen luar biasa, ketika kita menumpang kamar mandi dalam jangka waktu 3 menit, kita ada rasanya untuk kepengen mendirikan tahiyatul masjid sedikit, beberapa bilangan rakaat saja. Itu adalah kerugian yang besar untuk kita Bapak Ibu. Lewat di sisi masjid, ingin buang hajat saja tanpa melirik kiri kanan, tanpa berpikir sejenak, sudahkah kita melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala? Kewajiban yang sunnah-sunnah, yaitu tahiyatul masjid, yaitu salat taubat, yaitu salat hajatnya. Bapak Ibu, rugi rasanya kita ketika lewat di masjid tak ada rasanya terbesit dalam pikiran kita untuk salat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat Bapak Ibu, memperbaiki atau mencukupi. Nah, kalau kita pandang dalam segi idarah masjid Bapak Ibu, pengurusnya sudah berupaya sedemikian baik Bapak Ibu. Masjidnya luar biasa, indahnya, megahnya, ada sekolahnya, ada TPA-nya Bapak Ibu. Kemudian kita boleh memberi saran yang terbaik, saran yang membangun untuk kemajuan masjid ini Bapak Ibu. Jangan nanti sedikit Dewan Idarah masjidnya ada yang salah,
ada yang kurang, malahan mereka berbicara di belakang. Tidak, kita hanya memberikan solusi yang terbaik untuk kemajuan masjid ini, Bapak Ibu. Pak Bu, setuju? Jangan nanti dewan masjid saja yang bekerja tanpa ada sinergitas di antara jemaahnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Poin yang selanjutnya adalah menghidupkan rumah Allah Ta'ala ini dengan cara beribadah kepadanya, kemudian selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berzikir, i'tikaf, membaca Al-Quran. Bapak Ibu, dahulu kita di kampung-kampung paginya zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semuanya bergemah Bapak Ibu untuk mengumandangkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya sebaik-baik mungkin bagaimana kita menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Poin ini selanjutnya Bapak Ibu, menghormati masjid dengan cara yang pertama Bapak Ibu, kita mesti berpakaian menutup aurat kita. Bagi bapak-bapak sudah pasti, bagi kaum akhwat ibu-ibu perlu ditekankan sekali lagi Bapak Ibu. Ke masjid kita perlu penghormatan. Kalaulah nanti ada sesuatu yang kurang dilengkapi dalam fisik kita tentang masalah pakaiannya, busananya, lengkapi dengan sebaik-baiknya. Tutup kepala kita dengan himar, dengan jilbab, ibu-ibu. Jangan nanti mohon maaf ibu-ibu, kita singgah di rumah Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, tapi mohon maaf pakaiannya hanya separuh dari, mohon maaf, badan atau fisiknya saja. Di mana letak penghormatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Suci hati kita, iya, sempurnakan dalam perkara menutup aurat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua Bapak Ibu, ketika nanti rasanya lewat di masjid atau nanti berjalan di sekitar masjid, hati-hati dengan meludah kita Bapak Ibu. Meludah perkara-perkara yang sifatnya boleh-boleh saja. Tetapi ketika berada di lingkungan masjid, maka nanti hati-hati, jaga kehormatan masjid. Rasul saja dahulu untuk menyuruh sahabatnya ketika ada yang meludah dibersihkan atau nanti ditimbun dengan tanah-tanah yang baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita mesti menyikapi dengan bijak tentang masalah perkara-perkara yang kita lakukan selama berada di lingkungan masjid. Kaum muslimin wal muslim rahimani rahimakumullah. Yang selanjutnya Bapak Ibu, memelihara masjid. Ini dewan riayah masjid kita mengelola bagaimana ini masjid makmur. Kemudian ada pengunjungnya, ada ziarahnya Bapak Ibu. Mesti kita sikapi dengan baik. Agar apa? Agar masjid ini lebih baik, lebih banyak jemaahnya. Bapak Ibu, kita tidak menimbang siapa jemaahnya, apa pangkatnya, apa jabatannya, berapa usianya. Tidak dipandang di masjid Bapak Ibu. Siapa saja yang berada di saf yang pertama, itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala semuanya. Oh tidak, bupati mesti di depan, wakilnya di depan, kemudian kelurahan di depan. Tidak. Siapa yang paling awal masuk ke masjid Bapak Ibu, dialah yang pertama mengisi saf yang pertama Bapak Ibu. Bukan memandang siapa dia, bukan memandang apa jabatannya Bapak Ibu. Bapak Ibu, tapi kita lirik kanan kiri, ternyata yang mengisi masjid hari ini adalah kaum ibu-ibu yang pada kehidupan kita hidup pada masa orde lama, umur 60 tahun, ke atasnya 55 tahun, ke atasnya 45 tahun. Pertanyaannya, mana generasi muda kita? Mana anak-anak kita? Disibukkah dia dengan dunia, dengan gadget, dengan internet, dengan HP? Apakah boleh itu kita lakukan sebagai anak? Jawabannya boleh-boleh saja.
Tapi ketika ingat Bapak Ibu, azan dikumandangkan, kita stop sementara. Perkara duniawi, HP kita, kemudian internet kita, stop sementara. Di situ ada Bapak Ibu, nonaktifkan HP sementara ketika sholat atau azan dikumandangkan. Ada semuanya Bapak Ibu. Lantas kita lagi berpikir, bagaimana kita menjadi insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Mesti kita mengimarahkan masjid dengan sempurna. Bukan saja terlihat penampilannya bagus dengan sempurna, tapi kita mesti juga ada hati kita, ada pemikiran kita yang luas untuk mengimarahkan masjid. Apabila kita sudah mendengarkan azan subuh, kita mesti datang ke masjid. Datang ke masjid Bapak Ibu. Kaum muslimin wal muslimah rahimani rahimakumullah. Poin yang selanjutnya Bapak Ibu, apa fungsi masjid itu Ustaz? Fungsinya banyak. Ada sekitar 9 fungsi Bapak Ibu. Yang pertama adalah tempat ibadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca Al-Quran, kemudian salat sunnah dan wajibnya. Kemudian kita juga beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi masjid yang pertama. Selain ibadah kita kepadanya, ada fungsi yang kedua, yaitu konsultasi. Nah Bapak Ibu, itulah nanti ketika pengurus masjid memilih imam yang terbaik, kemudian khatib yang terbaik, penceramah yang terbaik, disitulah jemaah kita mengadu tentang masalah perkara-perkara yang dia hadapi, tentang masalah keluarganya, ekonominya, sosialnya, budayanya. Boleh kita konsultasi? Boleh, silakan. Apa yang kita lakukan, itu semua yang kita lakukan. Tentang masalah keluarganya, apa problemnya, apa problem ekonominya, sosialnya, culture-nya, atau budayanya. Bapak Ibu, yang selanjutnya ada fungsi yang ketiga, pendidikan. Di sini ada MDTA Bapak Ibu, ada TPQ, ada TPA Bapak Ibu. Kita antarkan anak-anak kita untuk mengaji, belajar ilmu agama di sana. Dulu, zaman dahulu Bapak Ibu, anak-anak kita pergi ke langgar, ke musola, ke masjid dari siang, petang, kemudian malam, tak ada lampu Bapak Ibu. Iya enggak Pak? Tak ada lampu. Tahun 80-an ke bawah, ke atas Bapak Ibu, pergi ke masjid sampai 2 kilo kita berjalan kaki. Apa terjadi? Hujan pun ditempuh, PLN pun tidak ada sementara Bapak Ibu. Kapan adanya? Di tahun 2000-an ke atas Bapak Ibu, di kampung-kampung. Tapi bagaimana hari ini, saat ini Bapak Ibu? Penerangan yang luar biasa. Bukan saja lampu yang terang, bahkan AC pun sudah diberikan oleh pengurus masjid untuk mengisi-ngisi masjid kita Bapak Ibu. Tapi di mana jemaah kita? Di mana anak-anak kita? Di mana suami kita? Di mana istri kita? Jangan dijawab dengan lisan Bapak Ibu, dengan iman kita jawab. Nanti ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, kita semuanya datang ke masjid berduyun-duyun. Sebelum datangnya maut, ada orang yang berkunjung ke masjid Bapak Ibu hanya sekali dalam sepekan, Jumatan hanya sekali dalam sebulan Bapak Ibu, bahkan sekali dalam setahun Bapak Ibu. Itu pun Idul Adha, itu pun Idul Fitri, itu pun bulan Ramadan, tak masalah daripada tidak sama sekali. Ya Pak ya, hanya dia berkunjung saja ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Badannya sudah kaku semuanya. Orang mengotong Bapak Ibu di keranda dengan kalimat lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menyesal tiada guna di akhir-akhir hidup kita Bapak Ibu. Tak pernah ke masjid, tak pernah dia meletakkan keningnya ke arah tempat sujudnya. Kenapa? Karena disibukkan dengan kehidupan dunia saja. Mana akhiratnya? Mana akhiratnya? Dunia saja yang kita kerjakan Bapak Ibu. Tapi para ulama kita mengingatkan, imbangi dunia dan akhirat kita selagi mampu dalam segi fisik kita. Berjalanlah mengayuh sepeda ke masjid. Anak pribadi Bapak Ibu, dulu tahun
90-an ke atas, 80-an ke bawah Bapak Ibu. Ketika ayah pergi ke masjid, kemudian mengayuh sepeda. Lebih kurang 2 kilo dari permukaan rumah sampai ke masjid Bapak Ibu. Pagi, siang, malam. Kebetulan orang tua kami sebagai muazin atau imam masjid Bapak Ibu. Pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana masjid ini akan lebih imarahnya ketika kita sudah bersemangat, atau nanti Bapak Ibu, jikalau ada kekurangan yang kita alamin, maka berikan masukan kepada pengurus masjid kita. Wahai Pak Ketua, wahai Pak Imam, wahai Pak Khatib, kami ada saran yang terbaik untuk kemajuan masjid ini. Kita sebagai pengurus Bapak Ibu harus legowo untuk menerima masukan jemaah kita. Untuk apa? Untuk terlaksanakan, yaitu mengimarahkan masjid rumah Allah Ta'ala ini Bapak Ibu. Kaum muslimin wal muslim rahimani rahimakumullah. Yang keempat Bapak Ibu, santunan atau sosial. Di sini ada santunan anak yatim, ada fakir miskin, ada duafa, semuanya disantuni di masjid Bapak Ibu. Kita sosialnya banyak. Ada dalam RT, ada RW Bapak Ibu, ada kelurahan, bahkan yang terpenting adalah di ruang lingkup masjidnya Bapak Ibu. Setiap 3 bulan sekali Bapak Ibu kita sudah menyantuni anak-anak yatim. Di sini berapa kali Pak? Ada sebulan sekali santunannya. Mungkin ada per 1 bulan Bapak Ibu. Nah, kita mesti menyikapi untuk terlaksananya tentang penyantunan anak-anak yatim, fakir-fakir miskin, duafa. Jangan nanti Bapak Ibu mereka bertanya, Pak, kapan acara santunan di masjid kita Pak? Nah, ini juga berpengaruh kepada manajemen masjid kita. Masjid, pengurus masjid harus mengatur program-programnya, yang mana untuk perayaan anak-anak yatim, kemudian fakir miskin, kemudian duafa yang sakit dikunjungi, ditengok, yang meninggal ditakziahi, diziarahi kuburnya. Bapak Ibu, kita di masjid ini tidak memandang siapa kita tadi, siapa, dimanapun kita berada, ini semuanya jemaah, milik umat di masjid, bukan milik pribadi atau perorangan Bapak Ibu. Berhak untuk kita mengimarahkan masjid. Jangan dikotak-kotakkan ini masjid Bapak Ibu. Kalau si A, si B rajin ke masjid, support mereka, beri mereka semangat Bapak Ibu. Jangan nanti ketika si A, si B, si C rajin ke masjid, kita malahan mencibirnya. Oh, dia sosok rajin pula ke masjid katanya, kan baru taubat kemarin. Nah, ini tidak tanggung Bapak Ibu. Cibiran orang luar biasa, padahal iman mereka sudah meningkat pada hari itu, malahan karena cibirannya imannya semakin berkurang atau turun Bapak Ibu. Bayangkan, kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu, yang terakhir, tempat pengobatan, ada kliniknya, ada pengobatan Bapak Ibu. Nanti buatlah kantor sekretariatan Bapak Ibu, ada pengobatannya, ada posyandunya untuk anak-anak balita umur 1 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun Bapak Ibu. Di mana? Di samping masjid kita Bapak Ibu, itu akan dikelola oleh RW atau RT setempat. Kalau di permuka Bapak Ibu sudah ada. Di sini bagaimana Pak? Sudah berjalan? Berjalan. Itu kemarin sudah diberikan informasi ke Ustaz bahwasanya di masjid kita akan mengadakan posyandu. Pusatnya 2 masjid. Yang pertama Nur Yahya dan sekelilingnya Bapak Ibu. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu, yang tak kalah pentingnya adalah ada tempat untuk menjamu tamu Bapak Ibu di masjid kita. Pertanyaannya, bolehkah tamu di dalam musafir itu lalok di masjid Bapak Ibu? Lalok. Boleh enggak? Pertanyaannya besar Bapak Ibu. Ada yang melarang, ada yang membolehkan, dengan catatan masjid terjaga dengan bersih, rapi dan suci Bapak Ibu. Jangan nanti tidur di masjid, mohon maaf, ya mungkin ada yang tertumpah Bapak Ibu. Apa tumbahannya? Tahu boleh Ustaz tuh.
entah apa jenisnya. Kemudian Bapak Ibu, mesti ada aroma-aroma yang harum. Jangan nanti ketika tidur di masjid, mohon maaf, bekas dari keringatnya, bekas dari badannya berubah bau aroma di dalam masjid Bapak Ibu. Dijaga dengan baik. Jadi pengurus masjid Bapak Ibu membolehkan orang-orang jemaah-jemaah untuk berdiam diri di masjid selama menjaga kerapian, kesucian, kebersihan masjid. Pak ya. Yang terakhir, waktu suruk lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa keutamaan besar untuk mengimarahkan masjid? Yang pertama itu adalah mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan pahala sholat sendirian di rumah. Itu berapa Bu? Bapak? 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian di rumah Bapak Ibu. Coba bayangkan. Kalau kita sholat sendirian di rumah, Allahu Akbar, semua dibayangkan. Ya kan? Kebun dibayangkan, pasar dibayangkan, kembali uang dibayangkan, semua dibayangkan. Kalau ke masjid Bapak Ibu, nah kita bisa khusyuk. Imamnya luar biasa suaranya, kemudian gerak-geriknya terpelihara, terjaga sempurna dengan sedemikian rupa Bapak Ibu. Itulah gunanya kita mengunjungi, mengimarah masjid rumah Allah Subhanahu wa taala ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, yakinlah kita ini tidak hidup lama Bapak Ibu, hanya sebentar saja. Entah ustaz, entah bapak yang duluan, Allahu a'lam. Kita ingin mengimarahkan masjid ini ada bekas yang terindah bagi kita Bapak Ibu untuk terakhir hidup kita Bapak Ibu. Si A rajin ke masjid, si B rajin ke masjid, si C rajin ke masjid. Kita kapan? Kapan kita Bu? Sibuk saja dengan dunia. Bapak Ibu, muhasabah kita pagi hari ini adalah bagaimana kita menjadi insan yang mencintai masjid, bagaimana kita insan mengimarah masjid, dan insya Allah akan menjadikan suatu pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengimarahkan masjid dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian Bapak Ibu karena waktu suruk dah masuk. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ada pertanyaan kira-kira? Dah paham semuanya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan ceramahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan dapat kita kerjakan untuk keseharian kita. Dan sebagai informasi Pak Ustadz, barangkali kami belum punya klinik, tapi kalau penginapan kami ada, penginapan syariah ya Pak. Barangkali ada yang mau menginap, silakan di atas, tinggal bayar informasi sama ketua kami. Sudah dibersihkan, insyaallah mudah-mudahan berkah kalau ada yang mau menginap ya Pak. Cuman itu Pak yang ada. Baik, demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.